Di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan 4 fokus utama pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. 4 fokus ini ada dalam roadmap Indonesia Digital 2021 hingga 2024. Langkah pemerintah untuk mempercepat transformasi digital terus direalisasikan, salah satunya melalui pelaksanaan 4 fokus yang terkandung dalam Peta Jalan Digital Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024. 4 hal yang menjadi prioritas pemerintah adalah percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Lalu kedua, mendorong adopsi teknologi. Hal lain yang juga dikejar pemerintah adalah peningkatan talenta digital dan keempat, menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital. Percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan pemerintah pusat. Karenanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet. Di wilayah terluar, tertinggal, terdepan atau 3T, pemenuhan akses internet akan dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika di 9.113 desa dan kelurahan, sedangkan di wilayah komersial atau non-3T menjadi komitmen operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara simultan di 3.435 desa dan kelurahan. Dengan demikian, di tahun 2022 diharapkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah terjangkau oleh jaringan BTS. Selain itu, pemerintah juga akan membangun layanan internet 5G untuk publik dan komersial. Selain itu, pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High Throughput Satellite Satria 1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, pemirsa, di Marga Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, gurihnya bisnis infrastruktur digital atau fiber optik. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Cahyo Satrio Prakoso yang merupakan Direktur Utama PT Jasa Marga Related Business atau disingkat dengan JMRB. Kita akan langsung sapa saja. Pak Cahyo, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik juga Pak Cahyo. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak, gurihnya bisnis infrastruktur digital atau fiber optik. Dari informasi yang berkembang, JMRB, anak usaha dari Jasa Marga, tampaknya akan terjun juga ke lini bisnis ini. Apa yang menarik, apa yang menjadi target ataupun proyeksi ke depannya sehingga memutuskan untuk berkecimpung di infrastruktur digital atau fiber optik dalam hal ini, Pak Cahyo. Tapi sebagai fundamental, Pak, mengawali perjumpaan kita, bisa dijelaskan tidak Pak secara fundamental JMRB dari sisi lini bisnisnya sebagai anak usaha Jasa Marga, Pak Cahyo? Ya, terima kasih Pak David. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit mengenai JMRB atau Jasa Marga Related Business ya. Jadi kami adalah anak usaha dari Jasa Marga yang mendapat atau berkewajiban untuk mengoptimalkan semua infrastruktur jalan tol yang dipunyai oleh Jasa Marga. Ya, jadi di kami itu ada 3 lini bisnis utama yang harus kita kembangkan Pak. Jadi yang pertama adalah mungkin yang sudah Bapak tahu, rest area. Kita punya sekarang sekitar 29 rest area sendiri ya kalau nggak salah. Dan rest area mitra juga kita supervisi seluruh Jabodetabek yang sepanjang jalan tol Jasa Marga serta aset manajemen. Jadi kita punya diberi tanggung jawab lah untuk mengelola aset-aset Jasa Marga. Yang kedua adalah di bidang layanan komersial digital atau sekarang kalau Bapak lihat iklan-iklan sepanjang jalan tol, kemudian pemanfaatan ruang milik jalan untuk pipa-pipa minyak atau pipa-pipa gas atau air, itu kami juga kelola, yang nanti hasilnya kita bagi dengan atau kita langsung ke induk gitu ya. Yang ketiga adalah mungkin yang paling baru atau yang paling harapan kita ke depan adalah untuk TCT atau istilahnya
Tol Corridor Development. Jadi TCD adalah pengembangan wilayah di sepanjang tol koridor jalan tol milik Jasa Marga, Pak. Jadi harapannya dengan adanya jalan tol itu ada peningkatan value atas lahannya. Jadi yang kalau mungkin dulu itu kalau satu lahan dihubungkan jalan kan pasti naik harganya. Jadi kalau dihubungkan jalan tol atau disambungkan oleh jalan tol atau di sekitar jalan tol gitu ya, ada pintu keluar masuknya jalan tol, harapannya lahan itu akan naik berkali lipat. Nah, ini harapannya bisa sebagian juga dinikmati oleh pemerintah, bukan oleh segelintir orang atau mungkin masyarakat, tapi juga keuntungannya dimiliki atau bisa menjadi bagian dari pemerintah. Sebenarnya itu yang menjadi 3 lini bisnis itu yang menopang Jasa Marga related business sekarang untuk nantinya ke depan bisa, insya Allah bisa lebih besar, Pak. Jadi kalau Baik. kemarin ya gitu. Ya, Pak Cahyo, dengan perkembangan terbaru, JMRB tampaknya mengkaji potensi pengembangan backbone bagi fiber optik di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Bisa dijelaskan tidak, Pak, latar belakang dari JMRB untuk terjun ke bisnis ini atau ke industri ini, Pak Cahyo? Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk yang lini bisnis, untuk yang bisnis komersial, untuk pengembangan atau pemanfaatan Rubija, ruang milik jalan, salah satunya adalah adanya fiber optik, ya Pak. Jadi sebenarnya pemanfaatan jalan tol kan membentang dari sepanjang Jawa, Pak. Jadi milik Jasa Marga itu sebagian besar ada di Jawa, sehingga itu sebenarnya satu infrastruktur yang bisa dimanfaatkan juga oleh lalu lintas data, bukan hanya lalu lintas lalu lintas mobil atau kendaraan, tapi bisa juga lalu lintas data. Dan sebagian besar yang paling banyak kosnya untuk pemasangan fiber optik itu adalah biaya sewa atau beli lahan sebenarnya. Nah, untuk Jasa Marga tidak perlu untuk membeli atau menyewa lahan. Kami hanya memanfaatkan, jadi mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh Jasa Marga. Itu kenapa kami mencoba melihat bisnis itu sebagai bisnis yang menarik, apalagi ke depan semua WFH dan kemudian data menjadi tulang punggung mungkin bisnis yang masa datang. Saya kira gitu, Pak. Baik, Pak Cahyo, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan nanti. Kita akan coba bahas di segmen selanjutnya terkait juga dengan persiapan dari rencana ini dan pengembangan ke depan akan seperti apa. Dan pemirsa, kami akan